88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Aji Sabah, Aisyah Latifa menemani kamu siaran dari rumah, tentunya di Spada. Di spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Global People, seperti yang udah kita janjiin tadi, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama anak muda yang membuat bangga kita semua sebagai penduduk Indonesia yang kemarin menyaksikan Olimpiade 2020. Kita sudah bergabung bersama siapa, Aisyah Latifa di Spada? Sudah barengan sama Mutiara Rahma Putri yang menjadi atlet termuda Indonesia yang ikut Olimpiade Tokyo 2020. Hai Mutiara. Hai. Apa kabar Mutiara? Baik. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Dipanggilnya sama panggilan Tia kalau nggak salah di rumah ya. Ya biar lebih akrab gitu. Jadi panggilnya Tia gitu. Karena kan kalau misalnya ngobrol sama temen yang seumuran tuh enaknya kan manggil nama panggilan gitu ya, Syah. Wow. Jauh Pak, ini tengah kamu loh, umurnya loh, Tia loh. Enak aja, nggak sedangkan dong. Jadi Global People, kita sudah terhubung bersama Mutiara Rahma Putri, yaitu atlet dayung asal Indonesia yang menjadi atlet termuda asal Indonesia yang kemarin berlaga di Olimpiade 2020. Mutiara, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mengucapkan terima kasih atas nama bangsa Indonesia, kamu sudah membawa harum nama kita di Olimpiade 2020. Apalagi kamu menjadi atlet termuda cabang olahraga dayung. Betul sekali. Ini Mutiara, apa rasanya ya menjadi atlet termuda, terus juga pertama kali ikut Olimpiade? Pasti mixed feelings banget nih. Boleh diceritain ke Global People di rumah dong? Kalau rasanya nggak nyangka juga, terus bahagia, campur juga terharu sih. Terus kita juga sebenarnya nggak ditargetin lolos sih, tapi alhamdulillah lolos. Jadi bahagia banget, nggak nyangka. Iya, betul. Itulah yang kita bilang tadi ya, bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh Mutia di Olimpiade 2020 itu sudah membuat kita bangga ya. Menang kalah itu bukan yang utama, yang penting kamu sudah membela nama kita di Olimpiade 2020. Dan mohon maaf waktu itu aku tidak bisa gabung di cabang dayung juga, mohon maaf waktu itu. Karena waktu mau tanding dayungnya nggak tahu kemana soalnya. Dicari-cari nggak ketemu. Emang Bapak nggak Saya bakat ya Pak? Emang Bapak nggak belajar juga, jadi nggak bisa Pak. Begitu ya. Iya. Nah, ini kan kalau bisa dibilang kan Tia ini atlet dayung asal Indonesia dan dari Putri ya, berarti atlet dayung Putri. Berarti apa bisa dibilang sebagai putri dayung? Putri dayung. Ya kan putri dayung, bener dong ya. Tapi awal mulanya ini kabarnya katanya Tia ini ikut di Persatuan Olahraga Dayung ini waktu SMP, masih SMP ya? Iya. Waktu SMP kelas berapa Tia waktu itu? SMP kelas 1 udah mulai ngedayung. Wow. Kebayang nggak? Iya, makanya gue itu keren banget. Tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol sih sama pas off air sama Tia. Katanya awalnya renang dulu. Boleh ceritain tuh dari renang, akhirnya pindah ke dayung tuh gimana? Karena sang kakak Tia juga atlet polo air kan? Jadi kita satu keluarga itu sebenarnya diajarin renang dari kecil. Jadi yang kami lanjut jadi atlet renang dari TK, SD. Ya, sampai SD kelas 6 nggak ada peningkatan, jadi disuruh pindah sama pelatih renang ke polo air. Cuman abang kami kan udah ngerasain polo airnya gimana, jadi abang kami nggak mau adiknya ngerasain juga, jadi dia nggak mau adiknya masuk polo air. Terus ada dosen abang kami pelatih dayung, lagi cari cewek-cewek yang tinggi. Barulah dikenalin kami ke pelatih, dari situ mulai latihan-latihan, mulai ikut lomba. Dan akhirnya berarti sebenarnya kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil, karena udah dari kelas 1 SMP Tia ini latihan dan akhirnya benar-benar 2020-2021 ini membawa kembali, sebenarnya bukan cuma di Olimpiade aja, tapi udah banyak medali yang udah didapetin sama Tia juga gitu. Dan keren banget Tia. Berarti sekeluarga olahragawan ya, atau atlet ya? Ya, cuman abang, kita 4 kakak beradik, cuman abang sama kami yang olahraga lah atlet dia. Jadi anak pertama sama anak terakhir.
Oke. Tapi kalau jadi atlet termuda itu ada privilege khusus nggak sih pada saat bertanding atau apa gitu? Enggak ada sih, semua disamaratakan sih kemarin. Misalnya kayak paling muda, oke tenang kamu tenang aja, ini biar ya gitu-gitu nggak ada ya kayak gitu-gitu ya. Semuanya tetap berlaga ya. Tetap diporsir ya. Pikirannya privilege aja. Programnya karena kan sama biasanya kalau masih gak pernah dibedain gitu. Iya, programnya sama semuanya. Beda. Oke. Nah, ini kan Mutiara ini berlaga di cabang olahraga dayung nomor women's lightweight double, berpasangan juga dengan Melanie Putri yang berusia 22 tahun yang cukup masih muda juga. Sebenarnya apa yang membedakan antara single bersama double gitu? Apakah jaraknya beda? Apakah ada peraturan yang membedakan? Kalau single kelas ringan, saya kemarin turun di SEA Games Filipina, itu kan kita pakai berat badan ya. Kita juga turun, saya juga turun double kelas ringan. Kalau single kelas ringan itu berat badannya maksimal harus 59, nggak boleh di atas 59. Cuman kalau double dua-duanya harus nggak boleh lebih dari 57, maksimal 57. Jadi kita 2 jam sebelum tanding itu timbang. Kalau over ya Didi. Jadi gitu. hampir 11-12 sama angkat besi sih ada kelasnya. Ada kelasnya. Jadi memang betul ada juga yang kelas over. Ketat ya. Kelas open. Satu ons over aja udah nggak boleh kan ya? Udah didiskualifikasi. Sebenarnya boleh. Misalnya Kamela 57,1. Berarti saya bantu 1 on. Jadi 56,9. Iya. Kalau tadi totalnya harus 57. Betul. Aisyah berarti berapa sekarang Aisyah? Aku sekarang 58, Pak. 58 berarti pas nih, berarti kita 150 kilo berarti ya. Untuk kategori 150 kilo. Kita kelas sampan atau kelas getek. Tapi habis ini kita kapal selam kita ya Pak ya. Iya, benar kapal selam MPMP lagi ya. Aduh, habis ini kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi bareng sama Tia, yaitu atlet dayung Indonesia termuda yang berkancah di Olimpiade 2020. Habis satu ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama Tia, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada Spesial 17-an. 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Yes, tentunya masih di Spada, siaran pagi Sabar dan juga Aisyah Latibah, siaran spesial 17-an, karena hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita sudah tergabung bersama salah satu atlet yang membanggakan di Olimpiade 2020, dan Doi ini menjadi atlet termuda Indonesia di Olimpiade 2020. Masih ada Mutiara Rahma Putri, atlet dayung asal Indonesia. Hai, Tia. Iya, Kak. Niji, by the way, kalau lo tadi ngomong seputar bangga banget sama Tia karena udah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade 2020. Tapi sebelum di tahun ini dia berjuang mengharumkan nama Indonesia, sebenarnya udah juga 2019 SEA Games, betul ya Tia ya? Iya. Betul. Boleh dong kasih tahu dulu ke kita itu pengalamannya sampai akhirnya di tahun ini bisa ya udah Olimpiade Tokyo gitu tuh. Gimana tuh awal mula dan perjalanannya? Itu 2019 saya baru bergabung di timnas. Baru banget bergabung di timnas. Jadi junior, terus nggak ada dari pelatih juga nggak ada bilang kalau kami langsung ikut SEA Games, karena ikut SEA Games itu senior. Jadi ada seleksi double, seleksilah kita double sama Kamela juga, cuman Kamelanya jadi peran utamanya, kami seleksinya sama yang ada senior saya satu lagi, tapi saya nggak kepilih. Yang kepilih mereka berdua double di Filipina 2019. Terus karena ada single, senior saya itu lagi cedera, jadi saya digantikan lah di single itu. Saya turun tanpa target apapun, alhamdulillah dapat perunggu. Alhamdulillah, bronze medal. Gokil ya, luar biasa banget. Dan itu apakah medali pertama yang kamu dapatkan as international event?
sebelum SEA Games Filipina, saya ada di SEAF di Thailand, junior, SEAF junior, single juga emas. Wow, Sebelum udah banyak gokil. ternyata koleksinya, Aji. Berarti dari junior aja udah menyumbang emas untuk Indonesia, luar biasa sekali lagi. Ini terima kasih loh, Tia ya, buat kita ini yang tidak lihai di olahraga ya, untuk ada orang-orang seperti Tia ini. Bukan, untuk orang-orang seperti kita yang tidak punya prestasi apa-apa selain hanya bawa aja. Iya. Benar. Tapi kalau kita ngomongin oleh 2020, gimana akhirnya bisa sampai Tia masuk as atlet timnas yang berlaga di Olimpiade 2020? Apakah ada seleksi atau ada kayak gimana sih ceritanya, Tia? Kan ada 2019 itu ada perlombaan di Korea ke Asia. Kualifikasi kalau kualifikasi kan juga se-Asia. Jadi pas single di Asian Championship itu saya nomor 5. Wow. Terus saya di 2020 dipanggil lah saya sama ada senior. Jadi sebenarnya saya jadi itu cadangan single. Belum termasuk tim inti untuk Olimpiade. Di 2020. Karena ditunda, ada satu nomor yang Indonesia nggak turunin. Kamela belum dipanggil waktu 2020 awal. Kamela dipanggil 2020 pertengahan Juli. Iya Juli akhir dia masuk timnas dipanggil. Barulah kita berdua yang nurunin nomor yang sebelumnya belum ada yang nuruninnya. Double school itu ringan. Kita latihan terus itu juga nggak ada target kan, kita cuman baru dipasangkan di pertengahan Juli itu, sedangkan yang lain senior udah dari awal 2020, makanya kita nggak ada targetin apa-apa. Itu kita latihan, kita single dulu sampai akhir 2020 kita baru dipasangkan double. Barulah kita latihan terus. Nggak sampai setahun sih persiapan kita. 6 bulan aja belum sampai ya? Iya belum sampai. Wow. Dan itu udah menorehkan prestasi yang luar biasa di Olimpiade 2020. Keren. Nah, ini yang jadi penasaran gue adalah juga Global People mungkin penasaran. Apa persiapan yang dilakukan oleh Tia sebelum bertanding? Mungkin bisa satu ini kali ya, 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung, your number one music station. Yes, masih di pada siaran pagi Aji Sabar dan juga Aisyah Tiba, siaran di rumah. Yang hari ini walaupun siaran di rumah, tapi tidak mengurangi keinginan kita untuk ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini. Mutiara Rahma Putri, atlet dayung Indonesia, yang menjadi atlet termuda dari Indonesia kemarin di Olimpiade 2020. Yeay, happy banget. Tadi kalau nanyain seputar persiapan dia selama bertahun-tahun ini bisa ikut SEA Games sampai bahkan Olimpiade Tokyo. Tapi kita belum nanya, Ji. Persiapan tanding seorang Mutiara Alia itu tuh apa aja gitu? Kalau persiapan sebelum tanding ya pasti pemanasan ya. 2 jam sebelum tanding kan kita timbang. Kita biasanya nggak makan. Oh gitu. Di bangun tidur kita nggak makan, nggak minum. Kalau berat badannya pas-pasan ya gitu, nggak makan, nggak minum. Baru makan. Baru makan, baru kita mulai istirahat kan. Paginya tetap latihan sih sebelum tanding. Kita latihan sama panitia. Habis timbang kita istirahat 1 jam sebelum tanding, kita pemanasan, baru 30 turun perahu pakai air kan. Terus kalau itu misalnya kita 10-10, dia bunyi 10-10 nggak bisa. Kalau telat ya jadi makanya 30 belum tanding langsung ke bawah. Wow, berarti banyak banget preparation yang
sebenarnya kalau orang biasa yang ngejalanin itu effort ya, nggak boleh makan, tadi harus ngepas-pasin waktunya dan segala macam gitu ya Tia ya. Jadi kalau sebenarnya latihannya sendiri aja udah susah, terus juga sebelum tanding kita harus banyak hal-hal yang dijaga. Berarti untuk kamu yang umurnya masih belasan tahun, ini merupakan pengalaman yang lumayan susah begitu ya Tia ya? Ya. Wow. Dan ini sebenarnya kayak kita juga ya, kalau nggak salah beberapa bulan lalu kita juga sempat ngalamin, kita nggak makan, nggak minum, cuma pas maghrib kita baru makan dan juga minum gitu selama 30 hari. Itu Oh itu puasa. Oh iya iya. Berat gitu, biar nggak didiskualifikasi, benar. Oh iya, benar. Nah, ini pertanyaan, ini udah ada yang masuk, ada dari WhatsApp. Siapa kira-kira yang menjadi motivasi atau pahlawan untuk Tia dalam hal kamu menjadi seorang atlet? Apakah mungkin coach? Apakah mungkin orang tua, kakak? Kalau motivasi dari sebelum jadi atlet dayung, ngelihat kakak sih. Karena kakak duluan bergabung di timnas polo air daripada kami, ngelihat dia tanding di luar negeri, segala macam, itu motivasi bagi saya untuk berhasil, untuk sukses, lebih sukses. So sweet. Ini namanya siblings goal nih, Global People juga Aisyah. Jadi saudara kandung yang menginspirasi untuk mengikuti jejaknya dan semuanya berprestasi luar biasa banget. Khususnya untuk Tia sendiri ya. Keren. Mungkin Ji terakhir deh sebelum kita berpisah sama Tia. Aku pengen nanya ke Tia, gimana caranya Tia punya nggak kayak kata-kata penyemangat gitu untuk Global People? Betul. Pesan untuk Global People gitu ya. Ya, biar bisa menyontoh Tia nih, ikutin passionnya untuk bisa menjadi atlet, apalagi suka sama bidangnya. Mungkin ada pesan nggak untuk Global People di luar sana? Iya. Kalau pesan sih mungkin misalnya suka sama sesuatu sih tekunin. Jangan ngikut-ngikut temen sih. Kalau apalagi olahraga ya, olahraga itu emang harus ditekunin, harus berlatih keras. Karena lawan-lawan juga lebih keras sih. Betul. Terus kalau mau sukses ya berusaha dari diri sendiri, jangan ikut-ikut teman. Berdoa sih yang penting juga. Betul. Minta restu sama orang tua. Wah, itu yang paling utama tuh, minta restu sama orang tua ya. Kalau misalnya jauh dari orang tua bisa video call, sekarang kan juga gampang ya. Dan ini pesan yang aku ambil dari Tia adalah bener kita harus ngikutin, pegang teguh sama apa yang kita pengen. Kalau misalnya kita beda, nanti takutnya nggak akur. Sama kayak olahraga dayung. Kalau yang depan dayungnya ke depan, kita dayungnya ke belakang, malah jadi nggak jalan tuh nanti ya. Oh iya. Tia, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kita. Selamat berlatih kembali. Sekarang ini Tia lagi berada di Bandung dan nanti juga akan berlaga di PON ya. Semoga sehat selalu Tia, dan tentunya sehat dan bisa membawa bangga nama keluarga kita ya Tia ya. Amin. Bukan keluarga Indonesia, Pak. Ngapain keluarga lu? Iya. Tia, terima kasih banyak. Selamat pagi. Semoga kita bisa cepat-cepat ketemu di studio Global Radio ya. Amin. Baik Tia. Semangat. Merdeka. Ya.